Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, pujilah Tuhan di tengah kesesakan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dalam segala keadaan, situasi bahkan kesesakan, Engkau terbukti dan teruji ada menyertai kami, memberikan pertolongan, bahkan memberikan kemenangan kepada kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan di tengah kesesakan. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada saat-saat kesukaran yang tidak dapat dihindari, namun harus kita hadapi. Tapi ada kesukaran yang disebabkan oleh perbuatan kita sendiri karena salah mengambil keputusan, salah mengambil tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan akan selalu ada dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Pertanyaannya yang mungkin akan kita ajukan berkenaan dengan nasihat Paulus dalam bersukacita, bagaimanakah kita bisa bersukacita ketika persoalan-persoalan hidup datang menghimpit? Kesabaran sangat mudah dilakukan pada saat segala sesuatu berjalan baik-baik saja. Tidak mengalami hambatan, semua berjalan dengan baik-baik. Sementara hidup dalam suatu masa serba yang canggih sekarang ini mempermudah, bahkan mempercepat segala sesuatu. Namun di sisi lain saudara, sebuah masa yang penuh dengan ketidakkesabaran, sehingga sangat sulit menemukan sifat sabar saat seseorang sedang mengalami penderitaan, kesesakan, ataupun masalah. Tidak sedikit, bahkan seringkali kita mendengar atau bahkan kita berkata, sampai kapan harus bersabar? Sabar itu kan ada batasnya. Seringkali kita mengucapkan itu dan seringkali kita mendengar hal itu. Kebanyakan orang ingin serba cepat, kadang-kadang tanpa pertimbangan, bahkan sering buru-buru. Karena itu Paulus menasihatkan jemaat di Roma, sabarlah dalam kesesakan. Jika bersabar menghadapi kesesakan adalah suatu hal yang baik, maka apa manfaat yang akan kita terima dari mengambil sikap tersebut? Yang pasti saudara, belajar sabar menerima keadaan akan memberikan ketenangan bagi kita, memberikan kesempatan untuk kita menikmati proses kehidupan. Bahkan kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk mendewasakan kita, membuat hati lebih tenang, lebih damai, bahkan membuat kita lebih sehat. Paulus memberikan kita nasihat
memberikan kita jalan keluar yang sederhana untuk kita tahu menghadapi setiap persoalan-persoalan kita. Persoalan jelas tidak bisa terpisahkan. Masalah tidak bisa terpisahkan di dalam perjalanan kekristenan kita. Marah, tidak sabar, mengkambing hitamkan, atau menuduh siapapun, seringkali kita lakukan itu. Padahal itu tidak akan pernah mengurangi masalah yang ada. Tetapi kita mesti belajar dari seorang Paulus yang mengatakan berdoa dan bersabar. Sesungguhnya di dalamnya terkandung nasihat agar orang percaya dapat mengambil waktu untuk merenung, untuk bisa tenang menetapkan langkah-langkah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yaitu tetaplah berharap di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Untuk itu bersukacitalah saudara. Sebab di dalam kesesakan, di dalam masalah, waktu kita memuji Tuhan, ada mujizat di situ. Ada kemenangan di situ. Saudara, satu kali Yesus dengan murid-murid, mereka diperhadapkan dengan ribuan orang. Ribuan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus sampai hari mau gelap. Lalu murid-murid berkata, "Guru, suruhlah mereka pulang sebab hari sudah mau gelap. Sebab makanan tidak cukup untuk mereka kalaupun ada." Lalu Yesus berkata, "Beri mereka makan." Saudara, yang ada pada waktu itu 5 roti dan 2 ikan. Jelas ini akan jadi masalah karena tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya, kenyataannya 5 roti 2 ikan tidak mungkin memberi makan 5.000 orang. Namun ketika itu diberikan, diletakkan di tangan Yesus, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, mengucap syukur, sesuatu terjadi saudara. Tiba-tiba 5 roti 2 ikan itu mengalami pelipat gandaan. Sampai 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Itu belum terhitung perempuan ataupun anak-anak. Alkitab mencatat sampai mereka kenyang dan sisa 12 bakul. Mujizat terjadi ketika ada ucapan syukur dan ucapan berkat. Untuk itu saudara, di tengah-tengah masalah ataupun tekanan, tantangan, jangan buru-buru menghakimi orang lain. Jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Jangan buru-buru menyerah atau jangan mengandalkan kekuatan. Terbatas. Mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah solusi yang terbaik untuk segala sesuatu. Sebab dialah kehidupan itu. Dan saya percaya saudara yang kasih Tuhan, waktu kita memuji Tuhan di tengah kesesakan, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Berkat pasti dicurahkan. Untuk itu, apapun kesesakan saudara hari ini, pujilah Tuhan. Sebesar apapun masalahmu, pujilah Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah kesesakan kami akan tetap memuji Engkau. Dan kami percaya kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan
atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.